Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah pada yang kita pelajari pagi hari ini. Menjelang UTS ya, atau ujian tengah semester untuk UPB, maka kawan-kawan mohon dipersiapkan dan evaluasi ya dari awal pembelajaran sampai akhir. Jangan terlewatkan, jangan ada yang tidak dibaca, minimal semuanya dibaca. Kemudian yang bagian yang mungkin sifatnya latihan-latihan diulang-ulang lagi ya, sampai pada prakteknya kawan-kawan paham cara pola membuat mana yang kata kerja yang sifatnya lampau madhi, mana yang kata kerja yang sifatnya akan datang atau mudhari ya. Nah, kawan-kawan juga perlu sabar dalam menjawab ujian karena mungkin sifatnya online ya, dan sifatnya mungkin entah ABCD mungkin pakai HP, tapi ya itu kadang menurut kita gampang ternyata sulit sekali ya. Ternyata sebenarnya bukan sulit sekali, tapi kita yang tidak peka atau tidak hati-hati atau gegabah dalam menjawab soal ya. Nah, untuk UTS atau lisan, ujian lisannya sama kayak kemarin. Kita akan melaksanakan ujian lisan dengan praktek online ya. Jadi secara langsung ya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan secara langsung? Saya akan membacakan teksnya. Kemudian kawan-kawan akan langsung menjawab soal jawabannya tanpa harus menulis soal atau tanpa harus menunggu soal itu menunggu soal yang lainnya. Tidak. Misal, saya akan membacakan misalnya wa aina tusalli as-subha. Wa aina tusalli as-subha. Anda langsung menjawab usalli as-subha pi, di mana terserah pian. Ya. Nomor 2 misalnya, hal tastaiqizu mutaakhiran, apakah engkau bangun terlambat? Jawabannya na'am. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Astaiqiz mubakkiran, aku bangun lebih awal. Nah, itu contoh ya. Sa'ah munabbah. Da' sa'atul munabbah bijanibika, letakkan jam atau alarm, jam yang ada alarmnya, bijanibika, di sampingmu itu ya. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini biasanya yang diujikan itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan. Misalnya ada kalimat wa aina tusalli subha, ini ada jawabannya ya. Nah, adapun yang untuk lisan itu cenderung seperti kemarin saya bilang, misalnya bahasa Arab tempat wudu mido'atun, tulis langsung mido'atun. Bahasa Arab hammamun, langsung Anda jawab dari hammam apa, toilet. Bahasa Arab dari sarung, izarun. Bahasa Indonesianya qalam suwatun, peci, dan seterusnya ya. Nah, itu untuk ujian yang hari Senin. Selesai ujian langsung Anda foto, plek, kemudian selesai ujian lisannya ya. Baik. Kita lanjutkan materi yang kemarin mengenai ini. Terjemahan-terjemahan seperti ini juga Anda harus hati-hati dalam menjawab soal nanti. Kalau soalnya ABCD ya, mungkin jawabannya akan mirip-mirip misalnya ya. Tapi ya Anda tinggal melihat pola saja, mana pola mubtada khabar yang tepat. Jika jamak dua-duanya ya. Baik, mungkin hari ini Minggu, seharusnya hari ini ya, tapi saya pikir kita lisannya di hari Senin saja, biar ada waktu jeda Anda belajar satu minggu ini, menghafal dan mengulang dan mengingat materi-materi yang sudah Anda pelajari, Anda resum dan Anda hafalkan, bagaimana cara membuat rumusnya, bagaimana membuat latihannya, dan seterusnya ya. Nah, ini juga ada teks. Kenapa saya bilang kemarin Anda terjemahkan? Karena siapa tahu ada soal menyebutkan seperti ini, tu'tabarul masajidu buyutullahi subhanahu wa ta'ala al-ardi. Apa terjemahan dari teks di bawah ini?
A bla 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 bla, B bla 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 bla, C bla. Nah, itu juga menjadi bagian penting. Makanya kemarin saya tuliskan atau yang saya gambarkan terjemahan yang sifatnya dibulatin. Nah, itu kalimat-kalimat yang mungkin penting untuk kawan-kawan ingat atau kalimat-kalimat yang mungkin sulit untuk dihafalkan. Sementara yang lainnya mungkin itu masih gampang-gampang saja, ya. Kemudian yang hari ini silakan Anda cek nomor 1 sampai 5 benar atau salah. Ini juga sampai 8. Jawabannya apa? Kenapa jawabannya seperti ini? Nomor 1, ma awwalu amalin yaf'aluhu Nabiul Karim ba'dal hijrah. Nomor 1, ma apa awal-awal amalin kerjaan atau pekerjaan yaf'aluhu yang dikerjakan Nabi setelah hijrah. Limadza summiya, kenapa dinamai? Limadza itu artinya kenapa, ya. Dinamai summiya bil masjid. Man ahlu suffah, siapakah ahlu suffah itu? Nah, silakan Anda jawab. Uzkur ahamiyatal masajid, tuliskan pentingnya masjid itu atau posisi penting masjid itu apa saja, ya. Nomor 5, uzkur adab dukhul masjid, sebutkan adab masuk masjid. 6, mal wazifatul ijtimaiyah lil masjid, apa kegiatan sosial di masjid. Kaifa yu'marul muslimu biihtiramil masjid, bagaimana seorang muslim disuruh untuk menghormati masjid. Ihtiram, hormat, ya. Silakan Anda jawab di buku Anda. Kemudian selesai jam 8.15 foto kirim, ya. Nah, sekarang kita coba menyusun kalimat, ya. Dalam teks ini terdapat kalimat al-masjidu al-baqarah fi naqra'u surah. Caranya bagaimana? Anda harus mencari kalimat pertama apa yang tepat. Bisa bentuknya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, ya. Yang di awalnya, ya. Berarti yang jumlah ismiyah itu apa? Pasti awalnya alif lam. Bisa ini, tapi barisnya kasrah, Pak. Berarti salah. Ini juga kasrah, fathah juga salah berarti. Berarti yang benar adalah fi'il. Berarti yang kita ambil adalah fi'il, naqra'u, kemudian kami membaca, 2 surah. Surah apa dibacanya? Al-Baqarah fil masjid, ya. Nah, cara seperti ini mudah sekali kalau Anda tahu susunan terjemahannya. Kalau tidak tahu terjemahannya, Anda hanya menyusun mana jumlah ismiyah atau mana jumlah fi'liyah yang di awal. Dengan begitu Anda akan bisa menyusun secara pelan-pelan. Nomor 2, yusalli, salat, salatan, salat, at-tullab, pelajar, maghrib, maghrib, masjid, pi. Baik, apakah kita diawalkan dengan yusalli? Bisa. Apakah kita bisa diawalkan at-tullab? Tullab ini kan jamak, ya. Yusalli at-tullab. Berarti rumusnya apa? Fi'il plus fa'il. Kalau fa'ilnya 1, fi'il 1, 2, 1, 3 juga tetap 1. Berarti ini rumus untuk jumlah fi'liyah. Bisakah kita ganti jadi jumlah fi'liyah ismiyah? Misalnya tuh di awal, misal, ya. At-tullabu yusolli. Apakah bisa? Sekarang kita susun. Ingat, kalimat pertama dan kedua saja Anda fokus. At-tullab jamak, fi'il 1. Rumusnya apa semalam? Isim dan fi'il. Bagaimana rumusnya? Jika isim 1, fi'il 1. Jika isim 2, fi'il 2. Jika isim 3, fi'il 3. Berarti apa? Harusnya ini yusalluna. Berarti salah nih. Berarti yang benar apa? Berarti jumlah fi'liyah, ya.
Berarti yang benar jumlah fi'liyah. Bagaimana jawabannya berarti Pak? Berarti yusalli at-tullabu salatal maghrib, salat maghrib fil masjid. Nah, itu. Kalau at-tullab lebih awal salah. Kenapa? Karena yusallinya domir huwa atau bentuk satu saja. Ya, jadi ini juga harus Anda coba perhatikan karena soalnya kan susunlah kalimat tiba ini supaya jadi jumlah yang sempurna ya. Begitu juga dengan soal nanti ABCD 1 misalnya dinomori, di bawahnya dinomori dulu soalnya, Anda tinggal pilih nomornya mana yang nomor lebih awal. Jadi fokusnya Anda ini aja, fokusnya dia mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Rumusnya apa? Jika jumlah ismiyah pasti al ismu plus isim. Jika dia isim 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jika dia jumlah fi'liyah, berarti ya fi'il plus isim. Gitu kan? Jika fi'il 1, isim 1. Jika isim 2, tetap 1. Nah, ini fokusnya. Ya. Hati-hati dengan jebakan Batman. Baik. Nomor 3. At-tarawih, tarawih. Muslimun muslim, jamaah salat yusalli. Sama lagi nih, kalau Anda jadikan al-muslimun di awal sementara yusalli fiilnya 1, berarti ini yang pertama. Berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Ini juga jumlah fi'liyah. Sama jangan-jangan ya. Jumlah fi'liyah semuanya ya. Yusalli al-muslimun, orang-orang muslim itu salat orang-orang muslim jama'atan secara berjamaah. Apa yang salat mereka? Salat tarawih. Nah, bisa dibalik Pak? Bisa. Misalnya Anda pengen iseng lagi, silahkan. 1 yusalli, 2 muslimun, kemudian salat orang muslim, salat tarawih. Nah, 3, 4, 5. Karena semuanya sama. Ya, tinggal Anda susun saja mana yang cocok dengan barisnya. Nomor 4. Yata'allamu, belajar. Kitab, buku, muslimin muslim, fikih masjid fi. Sama, berarti jumlahnya fi'liyah juga nih ya. Fi'liyah. Kenapa saya bilang fi'liyah? Karena yata'allamu dengan muslimun beda. Harusnya yata'allamuna kalau pengen isim yang berdahulu. Tapi karena fi'il yang berdahulu, maka jumlahnya apa rumusnya? Tadi 1 1, 1 2, 1 3 seterusnya ya. Baik, yang pertama apa berarti? Yata'allamul muslimun, orang-orang muslim itu belajar apa? Buku, kitab, fikih, di dalam masjid ya. Jadi para muslim itu sedang belajar fikih di dalam masjid ya. Kemudian nomor 5, al-auladu yal'abuna. Nah, baru ini nih ada waw dan nun ya. Haula sekitar. Ini mungkin Anda belum hafal, sekitar, haula sekitar. Sekarang kita bahas apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Baik. Lebih tepat jumlah ismiyah. Kenapa saya bilang lebih tepat jumlah ismiyah? Karena yal'abun dia banyak. Aulad juga banyak. Aulad nih jamak dari waladun. Waladun anak, aulad anak-anak ya. Maka bagaimana jawabannya Pak? Harus wajib nih ismiyah, kalau boleh fi'liyah terbalik. Yang pertama aulad, 2 yal'abun, haula 3, masjid 4. Bisa lah Pak fi'il berdahulu Pak, misalnya yal'abuna al-aulad. Bisa lah Pak? Nggak bisa. Jika di awalnya banyak, ya, di sini juga harus. Bisa ya ternyata ya. bisa maaf. Bisa. Kan jika fi'il jika di awalnya salah paham. Jika di awalnya yal'abuna banyak, rumusnya apa tadi? Fi'il plus isim. Ada yang banyak? Tidak ada.
berarti dia salah. Harusnya apa? Yal'abu saja. Yal'abu al-aul. Boleh yal'abun dibalik. Nah, al-auladu yal'abuna, ya. Demikian ya. Jika masih kurang serek, silakan Anda coba, Anda susun tanpa harus melihat teks di YouTube ini, ya. Baik. Ini menggambar, gambar ini silahkan Anda karang, ya. Mengarang bahasa Arab bahasa kitanya, ya. Mengarang bahasa Arabnya. Tapi ini hanya PR saja, karena mungkin tadi sudah banyak 5, udah sempat Anda mengerjakan ini. Kapan dikumpulnya ini? Bebas ya, bisa mungkin hari Sabtu kali ya, Sabtu. Biar Anda belajar, Sabtu belajar dikumpul nih. PR1, gambar seseorang sedang mengaji di masjid. Kemudian seseorang azan di dalam masjid. Ceramah muhadir, ceramah itu muhadirah. Kemudian imam sholat berjamaah. Anak-anak berwudu, anak-anak berwudu. Kemudian seseorang berdoa, ya, seorang laki-laki berdoa di dalam masjid. Silakan bikin dalam bahasa Arab. Hari Sabtu dikumpulnya ini, jangan hari ini yang tadi saja, karena mungkin waktunya tidak mencukupi, ya. Baik, sekarang kita coba membuat kalimat, ya. Membuat kalimat, ini juga hari Sabtu saja, ya. Hari Sabtu saja, jangan hari ini. Jadi ini Sabtu saja, ya, Sabtu. PR Sabtu saja. Contoh kalimatnya adalah fil masjidi, sama ya, seperti ini. Sekarang Anda suruh bikin bentuk aqra'ul Qur'an, ata'allamu kutuban, ya, seterusnya. Baik. Bagaimana yang harus Anda susun? Simple, tinggal Anda tambahkan di awalnya pertanyaan. Nih. Ya. Maka jawabannya bagaimana? Misalnya fil masjidi, ya sudah tulis saja madza ta'malu fil maaf, kita hapus ininya. Madza ta'malu fil masjid. Sekarang jawabannya aqra'u, ini tadi aqra'u Al-Quran, sama ya, aqra'u Al-Quran, ya. Tambahkan sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, nih, fil masjid. Gampang ya. Sekarang Anda lihat sini, silahkan bikin pertanyaannya warna merah, saya bikinkan warna merahnya ini, warna birunya sesuai dengan teks, kemudian tanda tanya, kemudian warna ungunya sama dengan teks, kemudian samakan lagi dengan warna birunya. Nah, ini seperti ini terus ya, seperti ini sampai ke bawah seterusnya, ya. Nah, gini. Biar gampang, saya bikinkan polanya. Tinggal anda menjawab yang tepat bagaimana, yang sesuai bagaimana, ya. Nah, sudah ada warnanya, tinggal Anda susun saja lagi. Nah, sementara yang ini, jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaanmu. Kalau pertanyaannya ta'malu, berarti Anda jawabannya a'malu. Maza ta'malu, apa yang kamu lakukan? A'malu. Apa? Sama aja sebenarnya dengan ini. Ya, cuman bedanya ini sudah ada pola, sementara ini belum ada polanya. Silakan Anda bikin pola sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Hari ini Anda fokus bikin jadwal pembelajaran. Misalnya hari ini kan Anda mungkin ujian bahasa Inggris juga kali ya. TOEFL Anda juga UTS bahasa Inggris ya. Maka dari hitung mundur Selasa, itu Selasa ujian akhir, ujian UTS. Senin kita lisan. Maka Anda harus menyusun jadwal, ya.
kurangi main, kurangi bermain game, kurangi main apa sebagainya, HP dan sebagainya. Fokus belajar, jangan menyesal di kemudian hari hanya sekedar Anda beramai-ramai atau menyantai atau gara-gara Anda menganggap ini mudah. Dalam bahasa Arab ini saya akan bantu. Ya, saya akan bantu dalam bahasa Arab ini ada 3 bab. Ya. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Anda fokus satu bab itu satu hari. Fokus satu hari saja. Anda kuasai benar-benar. Ya. Satu hari saja. Anda fokus di hari ini. Misalnya Anda mengatur, saya akan belajar bahasa Arab mulai hari Jumat. Karena mungkin hari Kamis saya ngerjakan yang lain, terserah Anda. Pokoknya atau 3 hari. Atau mulai hari Kamis besok, silahkan. Anda bebas. Bisa dari Kamis, bab 1. Jumat, bab 2. Sabtu, bab 3. Ya. Ini mempelajari. Kemudian ulang lagi. Ulang cepat. Hari Minggu. Kemudian hari Senin. Ya. Dan ini adalah ulangan dari hari Selasa. Meskipun Selasa ujian masih sempat Anda mengulang ya. Ini bukan mempelajari tapi mengulang cepat. Ini namanya mengulang. Ulang cepat. Kalau mempelajari sudah dibahas di hari ini. Khusus membahas untuk belajar serius. Apa yang dipelajari? Hafalan. Kemudian kalimat, fi'il madi, fi'il mudhari, perubahan domir huwa sampai seterusnya, perubahan domir nahnu dan seterusnya, tergantung dari pertanyaan. Kemudian hiwar atau dialog, hafali teks-teks yang mungkin Anda perlu hafal bahasa Arabnya apa. Kemudian ada cerita, juga Anda ingat terjemahannya apa yang mungkin perlu Anda lihat terjemahannya dan seterusnya, ya. Kemudian Anda juga melihat jebakan rumus ya, rumus-rumus yang sifatnya jebakan yang kayak tadi di atas ya. Hati-hati dengan jawaban rumus itu Anda kuasai. Rumus jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, khabar syibul jumlah, khabar mufrad, khabar fi'liyah, khabar jumlah seterusnya ya. Dengan demikian insya Allah Anda akan mampu saja melewati UTS nantinya ya. Saya akan melihat dan mengawasi saja dari jauh, tapi karena tidak mungkin kita bertemu ya. Kita akan melihat hasilnya dari UTS nanti ya. Di UTS itu akan terlihat lisan ya. Ketika lisan nanti bagaimana Anda menjawab soal lisan itu ketahuan di situ kemampuan Anda dalam jawab ujian akhir nantinya ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sukses dalam belajarnya. Fokus belajar karena Allah, jangan belajar karena nilai. Belajar jangan karena mengharap lulus, tapi fokus ikhlas mengharap ridha Allah supaya mendapatkan pahala dan berkah dari pembelajaran yang Anda dapatkan ya. Yang penting Anda serius, yang penting Anda belajar, insyaallah dapat aja ya. Demikian, ketemu lagi insyaallah hari Senin kita ujian lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.